Bende Mataram. Dalam kisah rombongan penari yang aneh. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa dalam berendam di sendang Tritis, Ranggajaya mendapat berbagai wejangan dan petuah-petuah. Ketika sedang membeberkan ilmu sedulur papat limo pancer, putri air diserang oleh berhala, sehingga lemas tak berdaya. Namun berhala itu berhasil diusir oleh Ranggajaya. Namun putri air tak akan bisa diselamatkan jika ia tidak minum air dari sumur Jolotundo. Maka Ranggajaya segera menggendong putri air. Dan dengan ajian yang dimilikinya, Ranggajaya segera berangkat ke sumur Jolotundo. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Katakan apa yang harus aku lakukan untuk bisa menolongmu, putri air. Katakanlah. Rangga, secepatnya aku harus meminum air sumur Jolotundo. Kalau tidak, aku akan menguap menjadi asap. Iya, baiklah. Akan aku antarkan. Tetapi aku belum tahu di mana sumur Jolotundo itu berada. Terlalu jauh dari sini, Rangga. Percuma. Tidak ada waktu lagi. Tidak. Secepatnya akan kubawa kamu ke sana. Mungkinkah itu, Rangga? Aku punya ajian khusus untuk membawamu ke tempat itu. Katakan di mana tempatnya. Ayo. Sumur Jolotundo itu Iya. ada di daerah Jatinom. Jatinom. Utara Klaten. Klaten, ya. Kalau kamu memang bisa membawaku secepatnya, gendonglah aku. Aku akan menunjukkan jalan untukmu. Iya, Klaten, Jatinom. Baiklah. Ayo, kita harus cepat. Kamu kelihatan sangat lemas. Ayo. Perjalanan Ranggajaya dan putri air yang semakin lemah telah sampai di sumur Jolotundo. Tetapi putri air belum bisa minum air sumur itu, karena sumur itu dijaga oleh Bajang Kerek, sesosok roh halus yang cebol dan buruk rupa. Tidak! Kalian tidak boleh memasuki area sumur ini. Bukankah sumur Jolotundo ini untuk umum? Siapapun boleh mengambil airnya. Dulu mungkin begitu. Tapi sekarang aku yang menguasai sumur ini. Siapapun yang akan mengambil airnya harus seizin aku. Baiklah, baik. Kamu penjaga sumur Jolotundo. Aku mohon izin mau mengambil air dari sumur ini. Tidak sopan itu, tidak sopan. Kalau tidak menyebut namaku, tidak akan aku beri izin. Enak aja. Tolong, temanku sedang sakit. Dia harus segera minum air sumur itu. Lihat, dia sudah lemas sekali. Mau lemas atau mau ke aku tidak peduli. Tidak bisa menyebut namaku, tidak boleh mengambil air dari sumur ini. Iya, baiklah. Tuan yang menjaga sumur Jolotundo, siapakah namamu? Mau apa nanya-nanya namaku? Agar saya boleh mengambil air dari sumur itu, Tuan. Akan aku beritahu namaku. Asal kamu bisa menceritakan peristiwa penting apa yang pernah terjadi di sumur Jolotundo ini.
Kalau kamu tahu, baru aku katakan siapa namaku. Jangan mempermainkan aku, makhluk cebol. Lihat, temanku sudah semakin lemas. Dia harus segera minum air sumur ini. Tidak peduli. Kalau mau mengambil air di sini, harus mengikuti aturan mainnya. Rangga, Iya. biar aku yang menjawab. Iya. Hai, penjaga sumur yang baik. Peristiwa penting yang pernah terjadi di sumur Jolotundo ini ialah bahwa pada zaman dahulu kala, Bima, anak kedua dari keluarga Pandawa, pernah mencebur ke sumur ini. Apa buktinya kalau Bima pernah mencebur di sumur ini? Buktinya di batu besar itu ada bekas telapak kaki Bima. Wow, putri yang lemas dan pucat. Kamu tahu juga sejarah sumur Jolotundo ini? Sudahlah, cepat katakan siapa namamu. Nama Dia sudah menjawab pertanyaanmu. Oh iya. Ayo. Iya, namaku Bajang Kerek, si penjaga sumur Jolotundo. Bajang Kerek ya. Ayo, ulangi dulu dengan sopan permohonanmu. Ya, baiklah. Bajang Kerek, si penjaga sumur Jolotundo, izinkanlah aku mengambil air dari sumur ini. Boleh, tapi ada syaratnya. Hah? Syarat apa lagi? Oh, jangan permainkan aku, Bajang Kerek cebol. Jangan marah-marah. Mau minta kok marah-marah? Hah? Aturannya memang begitu. Setelah tahu namaku, syarat berikutnya harus bisa mengalahkan aku dalam adu kesaktian. Rangga Jaya merasa dipermainkan oleh Bajang Kerek si buruk rupa itu. Ia berusaha menahan amarahnya. Tetapi ketika ia melihat putri air semakin lemah, ia tak sabar lagi menahan amarah itu. Segera ia lontarkan ajiannya ke arah Bajang Kerek. Ajian sembur geni. Ya. Bajang Kerek terbakar hangus oleh ajian sembur geni yang dilontarkan Rangga Jaya dan tidak bisa berkutik lagi. Rangga Jaya segera melangkah mendekati sumur yang berupa sendang kecil itu. Namun di situ tidak ada peralatan untuk menyeduk air. Maka putri air yang tidak sadarkan diri itu diangkat lalu dibawa mendekati telaga kecil itu. Sambil membopong putri air, Rangga Jaya mencebur ke sendang yang disebut sumur Jolotundo itu. Beberapa saat setelah seluruh tubuh putri air diresapi air sumur Jolotundo, putri air mulai sadarkan diri. Lalu ia melepaskan diri dari bopongan tangan Rangga Jaya. Putri air sejenak memandangi Rangga Jaya, lalu tersenyum. Kemudian tiba-tiba ia menyelam ke dasar sumur Jolotundo. Rangga Jaya heran melihat ulah putri air itu.
Air telaga itu mulai bergejolak. Muncul gelembung-gelembung yang berasal dari dasar telaga. Tidak lama kemudian, muncul kembali sosok putri air ke permukaan. Namun kini, wajah dan tubuhnya berbinar-binar. Sosok makhluk halus itu kini berubah menjadi wujud manusia yang cantik jelita. Kamu benar, putri air yang tadi. Hah? Iya, aku putri air. Terima kasih Rangga, kamu telah menyelamatkan aku. Dan atas bantuanmu pula, aku bisa kembali menjadi manusia. Kamu menjadi cantik sekali, putri air. Siapa kamu sebenarnya? Oh, putri air. Kamu pasti bukan manusia biasa. Karena kamu bisa mengupas falsafah sedulur papat limau pancer. Juga tentang proses ruatan dan sebagainya. Siapa kamu sebenarnya? Aku dulu adalah seorang putri raja kerajaan awal yang berdiri di tanah Jawa ini. Kerajaan tertua di tanah Jawa? Iya, rajanya seorang wanita, bergelar Ratu Sima. Kamu turunan Putri Sima di zaman kerajaan Kalingga dulu? Iya, dan aku putri ke-11 dari Kanjeng Ibu Sima. Mungkinkah itu? Sama sekali tidak bisa diterima akal sehat. Di alam semesta ini, segala kemungkinan bisa terjadi, Rangga. Bagaimana mungkin? Zaman kerajaan Kalingga telah berapa ratus tahun yang silam. Oh ya, lalu kenapa kamu bisa menjelma menjadi putri air? Begini, Rangga. Waktu menjelang dewasa, aku mau dijodohkan dengan seorang anak raja dari tanah seberang. Tetapi aku menolak. Karena anak raja itu sama sekali tidak ramah. Bahkan terkesan bengis. Tetapi ternyata lelaki itu sakti sekali. Dia marah, lalu aku dikutuk menjadi makhluk halus. Dan kutukannya itu baru bisa tawar dan aku bisa menjadi manusia kembali jika ada seorang lelaki yang menggendongku dan masuk ke sumur Jolotundo. Oh, begitukah? Jadi aku yang menjadi perantara kamu bisa menjadi manusia lagi? Iya, Rangga. 1000 tahun lebih aku menunggu seorang lelaki yang sanggup membawa aku ke sumur Jolotundo. Dan ternyata kamulah lelaki itu, Rangga Jaya. Sekali lagi terima kasih. Sungguh membahagiakan sekali. Aku bisa kembali menjadi manusia lagi. Iya. Jadi kalau dihitung, umurmu sudah 1000 tahun lebih ya? Iya, barangkali usiaku telah 1000 tahun lebih. Tetapi aku tidak mempedulikan hal itu, Rangga. Rangga Jaya sangat takjub dan keheranan memandangi kecantikan wajah putri air yang ternyata adalah keturunan Ratu Sima yang hidup 1300 tahun yang lalu. Tetapi kamu tetap cantik seperti gadis remaja. Dan hebatnya lagi, kamu menguasai banyak falsafah dan ilmu-ilmu gaib. Iya, Rangga. Tetapi aku sekarang, aku bingung sekali, Rangga. Kenapa bingung, putri air? Apa yang putri air bingungkan? Karena setelah menjadi manusia seperti ini, di mana aku akan tinggal?
Kerajaan Kalingga sudah punah. Saudaraku tentu saja sudah meninggal semua. Dan aku tidak punya tempat tinggal. Lalu aku akan hidup dengan siapa, Rangga? Dulu sewaktu jadi roh, makananku hanya sari-sari makanan yang bisa aku serap dari sesajen atau buah-buahan. Iya. Dan sekarang, aku harus hidup sebagai manusia normal. Butuh makan, membutuhkan pakaian seperti layaknya masyarakat di sini. Dan juga membutuhkan tempat tinggal, Rangga. Bagaimana aku bisa mengatasi itu semua? Iya. Tenanglah Putri Air. Maaf, apakah Putri Air menyesal telah menjadi manusia kembali? Putri Air? Aku bingung harus menjawab apa, Rangga. Aku sudah terlanjur menjadi manusia. Tetapi lihat pakaian yang aku kenakan ini. Sangat berbeda dengan yang kamu pakai. Pasti aku akan jadi bahan tertawaan orang-orang, Rangga. Putri Air. Tapi itu bisa diatasi dengan berganti pakaian yang sesuai dengan masa sekarang. Sudahlah, jangan menangis. Dari mana aku bisa mendapatkan pakaian seperti itu, Rangga? Ya, mungkin aku bisa mengusahakan, Putri Air. Menurut pendapatmu, apakah ritual ruatanku dalam berendam di sendang itu sudah selesai? Yang seharusnya kamu lakukan sudah paripurna, Rangga Jaya. Oh. Kamu sudah bersih dan bertambah matang secara spiritual. Iya, terima kasih Putri Air. Jangan Terima panggil kasih. aku Putri Air lagi, Rangga. Namaku sesungguhnya adalah Parwati. Iya, baiklah. Begini Parwati. Iya. Karena tugas dari Kyai Kasan Kesambi sudah selesai. Bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Kemana, Rangga? Ke rumah orang tuaku. Kamu akan kuangkat saudara angkatku. Bagaimana? Tapi, apakah orang tuamu bisa menerima kehadiranku? Iya, pasti mau. Selain kamu sangat cantik, wawasan spiritualmu sangat tinggi. Bagaimana? Baiklah, Rangga. Kamu juga telah berjasa menjadikan aku manusia lagi. Terima kasih, Rangga. Iya. Pulang dari olah kanuragan, Rangga Jaya pulang tidak hanya membawa ilmu kanuragan, tetapi membawa wanita yang sangat cantik. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus serial Sandiwara Radio, Bende Mataram.